barusan melihat anak-anak Vespa ya. Entah dari mana, mari kita tanya mereka dari mana, tujuannya kemana. Oke, kita kejar. Ya Pak. Kejar anak-anak Vespa ya. Di depan, oke, kita ngesten itu Vespa, oke, biasa Vespa tank ya, nggak salah ini ya. Video ya, kopi dulu. Mantap guys. Kau beneran kau aja. Ngobrol ya. Vlog sore ini kita bersama tim dari Vespa Mania. Katanya barusan dari Tasik, baru nyampe sore hari, berangkat dari tadi pagi. Baru nyampe sore ini sekitar jam 5 baru nyampe. Yuk kita tanya-tanya dulu di vlog hari ini. Oke. Bareng Bang Jok kita akan tanya-tanya dulu pengalaman dan bagaimana sih anak Vespa itu asiknya. Oke. Among Tasik kali mana? Di bertiga. Oh, di Tasik. di Pangandaran. Oh, di Pangandaran kata Tasikeun. Kata Tasik. Payeuna teh rencana teh. Oh, di Pangandaran acara Tasik ayeuna bade mulang di ka Pangandaran gitu. Jadi enak mulai pulang dari Tasik habis acara Vespa tank gitu nya. Iya. Baru saya bertanduk ini. Tanduk. Dengan penuh kreasi. Salam buat anak-anak Vespa seluruh Indonesia. Semoga berjaya terus. Mantap. Oke, lihat ini ada helm safety riding. Sini gas. Ini gasnya pakai kayak rem, bukan yang di sini biasanya digas di sini, ini pakai rem. Oke, dia. Mesin Vespa. Aja Mas RD kopi sareng kuduna sok, Kak. Mangga korek. Iya. Pakai ban Matic. Gua pakai ban Matic. Oke, mantap. Lebet inon, Nak. Iya, lebet non perlengkapan, iya. Perlengkapan. Oh, biar buat perlengkapan di jalan biar tetap aman dan tidak kehujanan. Oke, guys. Oh ya. Perlengkapan. Nasi ya. Semua perlengkapan di sini, kunci, oli komplit di sini semua. Oke. Ini dilindungi, sangat kreatif. Mantap. Cuma dijamin gak kehujanan, gak kepanasan. Beda ya, motor puluhan juta tetap kehujanannya. Ya moal, ya. Sejarah. Sebar tahun di Vespa. Lami ya. Abi oge di sami di komunitas, abi mah kana CB, Nah ini ya perjalanan paling lebih lah gitu, sepanjang perjalanan paling lebih. Iya. Teu mogok? Teribel gitu ente. Yakin kapasitas dina motor jaminnya. Mantap ya euy. Nah, uang ini ada rombongan dari dahulu.
Mas, tetep rokok mah yang coklat di mana-mana oke kan. Sponsori. Gak ada sponsor gitu coklat. Iya, kintenan di panganan katanya sawal liter ah. 4 liter. Di dia kata sih teh. Iritnya. Irit 4 liter di dia kata sih. Bayangkan di dia kata 4 liter. Ereking mah can pugu. Ieu mah jaman naik-naik tiluan tinggal lihat tebet batan mobil SS 3 liter kaopatna nepi ka dieu cenah. Mantap tuh. Belokan aku mah ge teu berat teu. Di cespangeun ge. Oh berat. Berat pasti. Teu ya setarik kangen ya. Iya, iya iya di sarenget sok misal sepana. Kita sedang berada di lokasi Al Jabar, Masjid Provinsi Jawa Barat. Oke. Kan gitu Mas. Ya ini dia ada orang tua yang mendekati, yang mau tanya-tanya juga. Oke. Perjalanan sekolah ibu di panganan kata. Benson ya. Power rent. Duh, dari gua apa kabel eta kabel. Persnelang dari mana eta? Gigina? Oh iya. Oh iya. Buatan mobil. Oh lihat guys. Iya, ini persnelang kalau di barat gigi. Ini kupling. Iya, rentangan dah. Ah ini gas. Ini gas. Hah? Jadi dirobah. Oh, Arya semaksimal mundur mungkin kumaha dan jejak we sebaik rentangannya mun nanya kan dah. Lamun mundur deui Coba, Ki. gitu. Naik iya naik Rio euy. Ieu mah halus starter lagi euy, starter mobil mah di kieu ieu mah. Hirup, tojer itu tukang dijamin nyala ieu lah gitu. Itu enggak jalan. Milu bareng yuk. Ayo. Tapi ka Erek mah om bisa tuh ngiring jalan-jalan tapi ka itu tuh tapi ka adinya we ka Cimanuk tapi ka Dermaga ka dia deui. Siap? Ikut bareng bapak kira-kira maju mah ku genepan. Ku tak kegenepan ieu. Keduaan, media motor. Heeh, keduaan si Ain nyanaknya. Heeh, oke. Jeung Dewa. Di dieu nya, om nyobian. Nyobian naik Vespa ge saumur-umur rencan. Oke. Anak-anak Vespa gagah dan berani, coy. Wis. Ih, mantap. Mantap. Sok eta teh beli channelna si yang terang. Uang dieukeun. Jadi gampang channel. Guys. Iya. Oh, bensin iya, bensinnya di dia bensin. Ini untuk air minum motor. Itu Vespa non merek Hah? Spartan. Genep. Spartan. Oke guys, lihat guys. Ini dari bambu. Mantap. Yes. Keamanan tetap dijamin kawan. Lihat berkendara pakai helm selalu ada. Ya, berkendara tetap pakai helm. Siap meskipun seperti motor ya. Taati peraturan. Gorengan. Dijamin. Nah, Tapi nama uang tadi gelasan ya ha. Baiklah, nu penting mah ngeunah. Oh, gelasan euy. kopi bareng. Sok alah, kumaha ieu teh gelasna eueuh. Oh, lihat tuh. Kakek-kakek. Lihat motor menikmati pemandangan sore hari. Kade ayeuna teh geus ngopi teh ngajaran naik Vespa pokona mah. Jalan-jalan aja gedeung. Sok lah. Pios nu hiji mah di kieu we da ngesetelanana geuningan. Cuklik kos kan. Ah, kamarinya ya. Mantap kamari. Agustus teh teu.
Hah? Agustus teh teh. Agustus kamari. Agustus Aya kemarin. da masih kena Agustus burak pas mah tinggal ieu bandarana masih kena aya. Merah putih. Tuh. Tuh. Lihat. Baru di dalahan eta. Sok atuh bari teruang ya, da lain yang dilalajoan sok ah. Tah, sok engal. Lain yang dilalajoan da uang ngopi, uang ieu. Eta nu ngamera ngomong-ngomong ngopi mah ngomong wae. Jadi rame euy ngumpulnya. Makan dimakan. Mantap. Untuk barang. Barang-barang. Barang-barang. Makan barang. Barang itu nasi guys. Sana itu nasi guys. Mantap sekali. Jadi tadi dibawa di barang-barang sini, kunci, semua peralatan, baju di sini simpan. Oke guys. Makan. Itu tahu Nah, iya teh anti curan rek supaya tidak terjadi kehilangan dari gasolin. Dilem saja biar aman. Dijamin dipesakan kapangi eta. Ada temu. Teh. Hei, Ayo, dia kenapa? oh moodnya engke ngiring. Goblok dia mau muncul di hari geroan teh malan. Oh lihat tuh kakek-kakek. Lihat motor menikmati pemandangan sore hari. Kade ayeuna teh geus ngopi teh ngajaran naik Vespa pokona mah. Jalan-jalan aja gedeung. Sok lah. Pios nu hiji mah di kieu we da ngestelanana geuningan. Cuklik kos kan. Kamarinya ya. Mantap kamari. Agustus teh teh. Hah? Agustus teh teh. Agustus kamari. Agustus Aya kemarin. da masih kena Agustus burak pas mah tinggal ieu bandarana masih kena aya. Merah putih. Tuh. Tuh. Lihat. Baru di dalahan eta. Sok atuh bari teruang ya, da lain yang dilalajoan sok ah. Tah, sok engal. Lain yang dilalajoan da uang ngopi, uang ieu. Eta nu ngamera ngomong-ngomong ngopi mah ngomong wae. Jadi rame euy ngumpulnya. Makan dimakan. Mantap. Untuk barang. Barang-barang. Barang-barang. Makan barang. Barang itu nasi guys. Sana itu nasi guys. Mantap sekali. Jadi tadi dibawa di barang-barang sini, kunci, semua peralatan, baju di sini simpan. Oke guys. Makan. Itu tahu Nah, iya teh anti curan rek supaya tidak terjadi kehilangan dari gasolin. Dilem saja biar aman. Dijamin dipesakan kapangi eta. Ada temu. Teh. Hei, Ayo, dia kenapa? oh moodnya engke ngiring. Goblok dia mau muncul di hari geroan teh malan. Let's go. Naik Vespa kawan. Kumaha carana? Hah? Tadi Iya, gigi teh. sabaraha? Hah? Eta Ini tadi cara masukkan transmisi. Biasa gigi 1 ke belakang, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Ieu teh pesanan teh 4 5. Oh, 4. Berarti nu 3 ka payun kieu. Biasa. Teh kagigiran ieu pada Vespa. Tah ieu gas sanes rem bisa salah mencet ke teh eureun ka di kieu kan. Wah, dijamin ka lain ka jumping. Rem, kupling, rem. Oke. Gas Bang belum mau orang video arek. Hah? Arek mau? Hah? Oke. Bos kita ini mau naik Vespa. Aduh. Oke guys, lihat bos kita mau naik Vespa. Itu kacana di luar, maunya kacana di jero. Oh, siap. Gaya nama guys, betah yakin. Oh, diharap. Itu mah gulup ih. Menikah saya bisa gagal naik Vespa bari tanukan Vespa lagi ieu mah euy. Pon ngarinu we. Berat tuh. Wih. kelebihan dari motor ini, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan,
kita bisa membawa beberapa orang di sini. Jadi kalau motor Oke. biasa paling maksimal 3-4 orang. Tapi kalau motor Vespa ini bisa nyampe ke 10 orang, guys. Oke. Oke. Mantep. Udah nyampe. Kopi. Kopi. Channel Vespa identik dengan ngopi, rokok, santeng, berkumpul bareng. Wih, itu muka itu pipi itu. Ada apa? Gemul. Kondisikan muka itu. Oke, ke anak-anak Vespanya di mana berada kalian, mohon bantosan subrekna. Sarang tonton terus channel Eka Ulum. Vespa mantap. Pokoknya nama berak Vespa mah mantap. Terus berjaya, manggung selalu. Jadi kita nanti akan diajak bareng-bareng jalan-jalan. Oke, siap, nanti kita akan diajak naik motor, main Vespa tank ya. Bakalan seperti apa enaknya? Ikuti terus. Tapi orang mah naik we Bang Ulum we anu mau motorna ka jalan. Aya di Bang Ulum nu mau motorna. Lah malah ieu. Duaan be, yuk sok Elira. Ieu dua anjing ieu sok. Oke, kita akan coba jalan-jalan naik Vespa. Eta sok atuh eta antosan di dieu tapi teh baturna ieu. Mungkin bisa ieu nyalira. Pertama kalinya. Oke, pertama kali rada ada rek Vespa teh uang ngalin geuneul lah motorna ngalakan. Oke, cek sound dulu buat depan jalan-jalan. Cek sound dulu, mudah-mudahan lancar. Oke, sudah nyala guys. Gas ki. Oke guys. Oke guys, mantap. Biru Vespana ayo naik. Makin lah. Wis. Eta teh oli samping. Naon? Wah, Ente ieu gara-gara kawalat, gara-gara Bang Ginyuk itu. Jadi kudu disurung ya. ini dia keseruan naik Vespa guys. Kita dorong dulu guys. Jangan lagi. Surung heula. Karena eta nu sada euy. Karena Bang Kinyok lah. yuk naik ke baju. Wis. Kela. Buat tinggal kudu naik kuing ha. Apa sih yang mana yang make? Wah, ternyata gak nyala guys. Ya kita mau naik tapi tidak nyala. Trouble. Langsung ke anak we, sok ah. Siap. Naik ah. Trouble guys.
dengan mulus kawan. Mantap. Keren. Keren habis. Keren. Gimana setelah Anda, saya akan review lagi. Gimana perasaannya setelah naik Vespa? Seumur hidup baru sekali naik Vespa. Ternyata naik Vespa nyaman ya. Mantep pokoknya malah naik Vespa mah aduh. Cabian we. Salam ke anak-anak Vespa Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Semoga tambah sukses dan tambah kompak. Oke. Gimana rasanya Bang Kulub naik Vespa? Pokoknya dibanding Pajero enakan gini naik Vespa. Soalnya naik Vespa itu yang pertama saya baru pertama kali naik Vespa, dan yang kedua gokil, pokoknya mantap. Jadi ketika naik dan ketika mogok kita bareng-bareng ngidupinnya. Terus kita, misalkan lagi belok kita harus seimbangin dulu lagi belok. Terus posisi kalau di tanjakan saya belum pernah ditanyakan barusan. Pokoknya mantap, itu sangat salut pokoknya anak-anak Vespa, tetap solid, mantap. Oke. Oke, anak Vespa bukan terkenal akan gayanya ataupun akan banyak temannya, tapi anak-anak Vespa terkenal akan kesolidaritasnya. Ya, anak Vespa mantap. Ganteng doang pakai punya mobil mewah tapi gak punya uang, mendingan pakai Vespa sayang. Loba duit ke tuh kudu halus-halus lah Vespa daripada Pajero. Nah, sekarang pamitan ya sama anak Vespa karena sudah mau adzan maghrib, kita mau sholat berjamaah dulu ya di sini di Masjid Al Jabar. Ya ini kalau anak Vespa ya lewat-lewat sini, oke, kita bisa berhenti sejenak ya, tepatnya di Cikalong ya. Ini objek wisata Karang Taulan dekat Masjid Al Jabar, kita bisa singgah di sini dulu untuk beristirahat, oke. Karena sudah mau mendekati maghrib, kita pamitan dulu ya, kita sholat berjamaah dulu. Oke omnya, bade iya bade tipayun bade soalnya terus bade maghrib, urang naratepan heula nya. Atur nuhun pokoknya namanya. Atur nuhun tos di pasian naik di izin naik Vespa nanya. Mantap. Oke. Tipayun kawan. Semoga selamat untuk tujuan. Siap. Aman. Atur nuhun. Siap. Atur nuhun. Siap. Mantap, pokoknya mantap guys. Mantap, Vespa mantap. Kayaknya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Kita pulang karena sudah adzan maghrib, Tuhan mau manggil, kita sholat berjamaah dulu ya. Siap. Gini nih. Kalau kita ya di sama temannya di saurinnya, hei, terus kita nggak mendengar, kan benci. Kita juga kalau dipanggil Tuhan, kalau kita nggak sholat, Tuhan pasti benci. Makanya kita kalau ada Tuhan mau memanggil, kita segera menghadapnya. Mantap gitu. Oke, jadinya. Ayo, tiba-tiba. siap, yuk. Kan itu tempat bisa. Mungkin beginilah rasanya, rasa naik Vespa pertama. Awalku jumpa di Al Jabar, naik Vespa ngenah kacida. Asiknya naik Vespa. Asiknya naik Vespa. Terus asiknya naik Vespa. Kawan, asiknya naik Vespa.
apa? Naik Vespa. Setelah tadi kita bersantai-santai dan bersenang-senang bersama barang skuter, oke, di malam hari ini kita dikunjungi lagi guys, satu orang dan ditemani Bang Dewa dan satu orang yang misterius. Ya, inilah dia Tian Rantau. Oke, lihat Tian Rantau. Ya, inilah dia setelah kita barusan dengan topi yang sangat misterius. Woi, is manuk. Halo, selamat malam Itu buat para hadirin. Selamat malam. itu apaan itu? Itu topi kupu itu manuk. Ini sebagai tanda bukti anak Iya. Pasundaan. Saya kan asli anak Turki, Turki. turunan Kidul, Pasundaan Tasikmalaya. Siap. Jadi udah sewajibnya kita memakai adat tradisi. Jangan sampai terlupakan gara-gara HP Android. Iya. Ya, kemarin kan barusan tadi sore saya sudah nge-review barang anak skuter sareng Bang Ginyuk, karena Bang Ginyuk sekarang ada urusan yang sangat penting jadi tidak bisa ke sini, mudah-mudahan bisa ke sini. Jadi kemarin di video yang kemarin saya nge-review Bang Ajat Yuri Putra Pilem ya. Saya nge-review apa namanya? Jadi kisah dulu pernah menjadi sutradara dan penyiar radio. Sekarang yang mau tanyakan ke Bang Tian Rantau anak Turki ya, katanya pernah menjadi tahanan. Jadi gimana itu? Maaf sebelumnya. Jadi menceritakan dan sekarang katanya jadi anak masjid di Al Jabar yang tadi saya sudah review. Gimana itu bisa seperti itu dan hidayahnya sekarang Anda menjadi anak masjid. Alhamdulillah. Oke. Ya, benar sekali perkataan Bang Ulub yang punya Akar Media Production Channel. Oke. Jadi gimana? Semenjak saya masuk tahanan lapas Bui, semenjak dari situ banyak saya mengetahui tentang keadaan dan kekurangan diri saya pribadi. Semenjak dari itu saya terus belajar Ya. dari para penjahat yang sudah profesional. Maka dari itu buat anak-anak yang zaman sekarang yang baru Ya tuh, nakal, dengerin. buat anak-anak nih yang baru nakal sekarang, tolong jangan gengsi, jangan belagu, nanti diketawain sama preman yang sudah insaf. Iya. Jadi sekarang kesehariannya di masjid atau di masjid atau kalau ada acara ke sana? Ya waktunya dibagi-bagi, cuman yang diutamakannya akhirat. Oh iya. Katanya masuk jadi panitia bagian apa? Ya alhamdulillah saya sebagai panitia menjadi marbot. Oh, masjid. marbot. Oh iya, alhamdulillah. Tapi tolong buat para pemirsa yang menyaksikan, jangan lupa sehari semalam baca sholawat Tuh, minimal dengerin. 300 kali. Sholawat. Insya Allah hajat-hajat kita semuanya dikabulkan. Amin. Terutama Amin. Covid ya yang Terutama, sekarang lagi. Ya benar. Mudah-mudahan cepat dihilangkan lah Ya supaya kita bisa hidup normal kembali, bisa berkumpul, Soalnya, bercanda. saya pribadi pendapat seperti ini. Jika dibandingkan akhirat sama dunia, jadi prinsip saya nih seperti ini. Mengejar dunia pasti dapat, walaupun dapat pasti tidak banyak, walaupun banyak pasti tidak puas. Coba kalau kita mengambil akhirat, berilmu, belajar agama pasti dapat. Iya. Sudahlah dapat pasti banyak, sudahlah banyak pasti puas. Ya, tuh Sudahlah dengerin puas subscriber. abadi selama-lamanya. Ya, tuh dengerin subscriber, kita harus mencontohkan dari Bang Tian Rantau ini, oke. Dan itu yang paling saya
penasaran ini topi ini kenapa ini bisa di depan ini manuk apaan ini? Biasanya yang di depan ini lambang atau biasa orang Sunda mah itu kujang biasa di sini. Ini kok malah Ya, manuk ya. Kenapa ini? jadi jati diri Pasundaan Ya. Ki Sunda ada tradisi kan pakai bendo. Lakan. Ya, justru benda itu Biasanya paling kan penting. lambangnya kalau orang Sunda itu kujang. Ya, kujang. Kalau Jawa kan keris. Hmm. Kalau orang Sunda biasanya di sininya kujang gitu. Jadi kan bisa saling berganti. Kalau enggak kujang pakai burung. Ini kan burung ciri khas asli orang Jawa Barat. Burung apa itu? Ini yang disebut burung siar gunting. Sar gunting. Ya. Yang disebut burung siar gunting. Oh, iya. Satwa langka. Oh, biasa pasti satu rangka itu dilindungi. Kenapa ini dipakai seperti ini? Memang seperti ini burung yang seperti ini tuh memang dilindungi bagi kuasa hukum. Jadi yang diperlukan itu oleh pihak-pihak orang setempat. Ya. Gitu. Jadi tidak bisa menimbulkan hukum. Ya. Jadi orang luar dilarang keras masuk ke wilayah Sunda mengambil secara ilegal burung seperti ini tuh sangat dilarang. Jadi itu artiannya. Ya. Jadi yang penasaran lagi, ini dapat sendiri hasil tangkapan apa nembak apa gimana ini burung ini? Ya, kemudian ini pas dapat dari pikatan gitu. Jadi hasil tangkapan, Ya. bukan tembak atau Oh, nggak hasil. boleh. Oh, nggak boleh. nggak boleh. Hasil tangkapan. Jadi kita dibudidayakan lagi dari telurnya sampai anaknya. Jadi kita nggak sembarangan. Jadi selalu hati-hati. Iya. Soalnya binatang seperti ini kan Dilindungi. burung dilindungi itu Iya. bagi kuasa hukum. Itu kan jatuhnya kan undang-undang perhewanan. Iya, perhewanan. Nggak boleh. Iya. Jadi saya ngasih saran buat pemirsa dimanapun Anda berada, dari mana, jadi nggak boleh sembarangan mengambil burung siar gunting di lingkungan Pasundaan maupun dari Banten, dari mana, seluruh orang Sunda melarang keras. Apalagi burung seperti ini paling anti kalau orang-orang Sunda, apalagi kalau orang luar Iya. berani mengambilnya. Nggak boleh. Apalagi bambu kan paling tegang bagi orang Sunda jika bambu sudah dimusnahkan. Lebih baik tidak ada pohon pisang daripada harus musnah pohon bambu. Iya, seperti itu. Ya, Ya, soalnya kemanfaatannya banyak. Hmm. Bisa nahan angin Hmm. kalau pohon bambu. Kemudian dari bambunya juga bisa dibikin kesenian, budidaya keunikan, banyak yang dibutuhkannya lebih daripada pohon pisang. Iya. Oke, selain itu yang sudah saya tadi tanyakan, ternyata Bang Tian ini mempunyai usaha bercocok tanam ya, sekaligus mungkin pertanian. Alhamdulillah bagus sekali Bang Tian, bisa menjadi motivasi buat teman-teman atau semua yang menonton di lingkungan sini atau di channel saya ini. Apa bro atau pertanian yang sekarang Anda bikin? Ya, alhamdulillah sekarang saya menjadi petani muda. Dan saya banyak sekali menanam cabai ya. Oh, cabai di mana? Cabai di sawah. Oh, di sawah. Ya. Kalau ladang sawah yang mungkin kemarin kemarau panjang, Ya. pasti ditanamin padi ya atau Ya. ditanaman Ya, cabai. jika musim kemarau ditanamin itu palawija. ya seperti semacam itu. perkebunan, terong, cabai. Kalau saya cabai gitu ngambil jalurnya. Oh iya. Ya. Udah panen berapa kali? Baru panen 2 kali. Saya menanam pohon cabai 2.300 batang. Bukan biji. Bukan. Oh, itu langsung yang udah jadi langsung ditanam apa dari biji? Pertama kali dari biji apa langsung? Dari pertama membuka usaha itu ya dari biji, dari nol. Soalnya kan jika kita membuka usaha pertanian, soalnya jika pertanian cabai, sayuran itu termasuk pengusaha yang menengah, minim. Gitu.
kemana disuplai kan itu cabenya? Pak, kalau udah ya ada pemborong, petani yang menampung, apa dikirim ke pasar-pasar? Jadi langsung disurvei, langsung dijemput sama bakul, langsung diiyangin ke Cirebon, kalau nggak ke Cirebon ke Bandung gitu. Iya. Jadi kalau jatuhnya pengusaha cabe, sayuran yang lainnya itu modalnya minim, bisa terjangkau sama masyarakat kecil Iya, iya. gitu. Ya, bagus sekali itu. Ini teman-teman coba dengarkan dan ikuti motivasi atau kegiatan ya Bang Tian Rantau dari semenjak dia mungkin mempunyai kesalahan dan berpikir kembali menjadi orang yang lebih baik dan Ya, sekarang dia sudah mempunyai usaha pertanian dan alhamdulillah mungkin sukses sampai sekarang. Dan untuk rencana kedepannya gimana? ya rencana kedepannya mudah-mudahan bisa ditambah lagi, dan kemudian juga menghabiskan waktu saya sehari-hari itu ke masjid. Ya pastinya itu. Ya, yang diutamakan ke masjid, ibadah ya. Langsung di nomor 2 kan tuh ke kebon gitu kan. Iya. Jadi kan namanya ilmu itu kan nggak berat bawanya gitu kan. Berat sama dipikul. Ya, jadi kan namanya orang punya ilmu itu udah pasti ringan. Dengar ya baik-baik. Saya alhamdulillah sekarang menjadi santri Coba yang lebih baik lagi, mudah-mudahan ke depannya. Jadi saya ngasih tahu nih buat para hadirin yang menyaksikan, jika ilmu sudah nempel di otak, kalau iman kan nempelnya di hati. Iya. Kalau ilmu di otak. Jika ilmu sama otak disatukan, biar apa? Biar mengendalikan hawa nafsu. Iya, benar itu. Begitu. Terus ini yang mungkin orang lain belum pada tahu dan saya mungkin sudah tahu udah karena saya berteman dari page sosial media juga, dari TikTok juga, mempunyai TikTok ya. TikTok namanya Ya. TikToknya apa? Ntar saya simpan di bawah deskripsi. TikToknya namanya Pak? Rian Rantau. Oh, Rian Rantau sama. Dan di Facebooknya juga katanya jago karate atau taekwondo. Oh, Apa? oh iya, Ya. saya silat. Oh, silat. Ya. Terus katanya dulu pernah merantau di Cikarang apa di mana? Bekasi. Di Cibinong, Bogor. Oh, Cibinong Bogor, pernah mengikuti kejuaraan karate apalagi? Pernah mengikuti? Saya pernah mengikuti ajang audisi MMA. Bela Mantap. diri amatir. Oh, di bayang divisi bawah ya? Ya, yang di TV One. Saya mengikuti audisi bela diri MMA amatir. Ya alhamdulillah saya baru pertama masuk menang, yang kedua kalinya juga menang. Maluku, Depok, alhamdulillah saya sudah mampu mengalahin. Mudah-mudahan dari doanya kalian semua saya bisa sampai masuk ke Olimpiade. Amin. Buat kedepannya ya. Amin. Biar bisa mengikuti tolong support Asian Games. Asian Games buat para MMA, pelatih MMA, tolong ajuin. Semoga Tian bisa mewakili Indonesia di MMA. Oke. Siap. Amin. Mudah-mudahan bisa terwujud karena itu adalah olahraga yang paling dia favoritkan. Oke. Biasanya suka latihan kalau di Cibinong itu di mana itu? Kalau suka latihan? Biasanya saya latihan Pondok apa di mana? Ah? Di pondok apa di mana? Apa ada tempat? Ada tempatnya. Tempatnya? Terus tempatnya ada di Cibinong. Terus latihan yang kedua di Pinsinya kan di lapangan Laga Satria. Itu dekat Pakansari ya? Dekat Pakansari. Stadion bola Stadion Pakansari. bola Pakansari itu di sampingnya kan ada lapangan tinju. Oh ya. Ya. Biasanya sebelum tahapan jadi MMA itu yang harus kita kuasai dan kita mampu dari pertama mungkin fisiknya, apalagi itu sih yang gimana makanannya rutin apa gimana? Ya diutamakan makanan, kedua fisik. Lalu kemudian keduanya juga kan saya jatuhnya ikutnya gulat. Ini harus utamakan fisik pokoknya. Ya. Fisik paling kuat dan terus mental mungkin. Mental. Ya, yang diutamakan tuh mental. Mental. Jadi namanya sudah di oktagon, namanya
suara orang makan banyak gitu. Jadi kita jangan sampai mental kita mati. Iya, pasti down kesananya. Ya, jadi selalu mengharumkan nama Tasikmalaya dan keduanya juga Indonesia. Jadi saya ngasih saran buat anak-anak muda seluruh Pasundaan, kalau nggak Tasikmalaya yang diutamakan. Jika punya kemampuan jangan ribut di jalanan. Iya, dengerin Jika tuh. punya kemampuan kita mengikuti ajang tinju audisi aja MMA, bisa mengharumkan nama daerah sendiri, nama Indonesia gitu. Gitu, mantap. Oke, sambil menikmati suasana malam yang mungkin cukup lagi rintik-rintik hujan ya, karena 2 hari ini kita di tiap malam pasti hujan terus. Oke, alhamdulillah mungkin buat petani-petani, dan sini mungkin saya lagi ngopi bareng. Oke guys, ini dia kopi dan rokok mati di depan rumah. Ini Bang Dewa, karena sepian Bang Kinyuk lagi fokus katanya menghibur sang istri di rumah. Belum nikah Ya, alhamdulillah saya masih Nah, pajangan. pajangan. Udah punya pacar? Kalau pacar sih ada. Alhamdulillah. Coba saya lihat itu ini. Ini di pernis apa? Oh, ini belum di pernis ya, jadi belum, ini masih asli dari, belum di pernis ya, sampai Ya, belum. Ini ditempel apa dilem apa gimana? Ini asli lemnya dari alam juga. Ya, Ya, mantap. lemnya asli dari alam juga. Saya pernah dulu punya ya, pemberian dari Mang Egi itu dulu yang di sini ikat, tapi ikatannya pakai bambu, menyulam gitu bambu. Kalau gak salah itu dari mana ya? Dari Madura kalau gak salah itu. Banyak itu yang paling mungkin Sunda pakai kain seperti ini. Kalau Sunda identiknya Sunda. Pernah di Banten juga? Belum. Alhamdulillah saya pernah di Banten kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya, 3 tahun. 3 tahun. Ya, alhamdulillah Sunda Banten sama Sunda Tasik bisa akrab, bisa saling menjaga satu sama lain karena Iya. kita satu suku, Satu Sunda, bangsa. ya, dari suku Sunda. Jadi kita saling menjaga satu sama lain antara suku-sukunya yang lain. Oke, siap. Oke, ini dia tato bekas mungkin dulu Bang Tian mengikuti mungkin masa-masa sulamnya, dan mudah-mudahan hasil apa yang telah tadi dibicarakan dan apa yang mungkin tadi sudah katakan bisa menjadi motivasi mungkin buat para subscriber. Oke, buat teman-teman semuanya yang menonton video kali ini, Tian Rantau, nanti saya deskripsinya taruh di bawah, mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Bang Tian di Facebooknya, di TikToknya. Ini sekarang lebay itu, kalau pasti udah main TikTok pasti suka joget-joget TikTok. Ya, kalau Hiburan. kalau dari saya begitu, mudah-mudahan dari perkataan saya menjadi lebih bermanfaat bagi para hadirin yang menyaksikan, dan alhamdulillah saya menjadi santri yang baik, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan jadi saya belajar ikut agama secara hati-hati, belajar ilmu agama itu saya dari pesantren Al Mubarakah Situbari. Oh, di mana itu? Itu beradanya di Garut. Oh, di Garut ya, di Garut. Ya, Ya, di Garut. saya belajar ilmu agama secara hati-hati dan pelan-pelan. Berapa bulan? Saya lumayan lama juga sih, sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, 6 belajar bulan. ilmu agama secara Itu hati-hati. mungkin setelah pulang dari Napi apa setelah mungkin kesini lagi apa gimana? Semenjak saya pas keluar dari lapas, saya langsung bertaubat, saya insaf, langsung saya mendatangi pihak pesantren. Saya di situ ikut belajar ilmu agama secara pelan-pelan. Soalnya kenapa? Memiliki ilmu agama itu hati yang ikut akal, bukan akal yang ikut hati. Itu prinsip orang yang belajar agama. Iya. Hati yang ikut akal.
bukan akal yang mengikuti hati. Jadi saya dari situ alhamdulillah mendapatkan ilmu, menimba ilmu agama pelan-pelan. Soalnya perbedaannya seperti ini, sebodohnya orang semacam saya, sebodohnya orang semacam saya itu lain, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu dunia itu lain. Soalnya kenapa? Jadi saya berprinsip, jika sebodohnya orang menuntut ilmu dunia di bangku sekolah, yang bodoh sudah pasti tidak akan naik. Benar itu. Memang benar. Iya. Sebodohnya orang menimba ilmu dunia di bangku sekolah, jika yang bodoh sudah pasti tidak akan naik. Tapi tetap ia membayar iuran belajarnya. Dan tidak akan bisa merubah kebodohannya itu. Tapi sebaliknya dari itu, jika mengikuti menimba ilmu agama secara pelan-pelan, sebodoh apapun mengikuti ilmu agama, tabligh akbar atau pengajian-pengajian lainnya, sudah pasti mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah, ganjaran. Tetap mau yang bodoh mau yang pintar, semuanya tetap dapat. Dan dari itu juga tidak ikuti sepeser pun biaya mengikuti pengajian. Adapun juga kotak amal, itu sebagian uang yang kami berikan, kita infakkan, itu tergantung dari keimanan kita, keikhlasan kita memberikannya. Nah, di situ perbedaannya orang yang menuntut ilmu agama sama menuntut ilmu dunia. Jika ilmu dunia setiap tahun berubah mengikuti kemajuan zaman, sedangkan ilmu akhirat tidak pernah berubah-ubah, meskipun terus berganti zaman tidak akan berubah. Nah, dan dari situ pintar dan bodohnya orang itu sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang bodoh mengikuti ilmu agama, mampu merubah sikap seseorang menjadi lebih baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi jika orang bodoh mengikuti ilmu dunia, sudah pasti tidak akan pernah lulus dan tidak akan pernah merubah sikapnya menjadi lebih baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu yang saya ketahui. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dari percakapan saya bagi buat para pemirsa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang lebih baik dan bermanfaat. Amin. Begitu. Nah, makanya dari situ saya belajar ilmu agama pelan-pelan. Takut ada yang kesalahan. Jika ada yang benar ya ambil. Jika ada yang kejelekan ya jangan didengar. Saya prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu dari saya prinsipnya. Terus paling jago pantun biasanya. Mungkin ada beberapa atau ada 3-4 pantun buat para teman-teman subscriber, oke? Mungkin pantun lucu, pantun inspirasi, pantun apa? Oke. Nah, dan kemudian saya juga mau ngasih ilmu sedikit ya, biasalah bercanda. Jika mau mendapatkan cewek, jangan yang cantik-cantik. Ya. Jangan kasih tahu. Ini buat para cewek. Buat cewek jangan merasa so cantik. Soalnya kenapa? Cantik itu gak lama, gak awet. Cantiknya wajahmu cuma akan menemanimu sampai tanah. Jika cantiknya akhlak dan hatimu akan menemanimu sampai jannah. Siap. Terus pantunnya? Buah sukun di Ramayana, hatur nuhun kasadayana. Iya. Terus buah salak, buah durian. Semoga selamat dan sampai tujuan. yang lain. Kembang eros sisi pagar, dipetik anak Cina. Kurang naros tadi walar, nyerina kabina-bina. Asik. Mantap. Cik pajat mah nanti kemarin teh cik pajat mah. Cik pajat mah nonton video teh nanti. Sampai berjumpa dan bertemu kembali di nanti pajat mah ya pajat YouTube. Tapi ini pertanyaan saya enggak kosong tapi ada muatannya.
buat para pemirsa, janganlah banyak sakit hati, tapi cukuplah banyak sholawat, banyak tawasul, biar supaya tenang diri dan hati kita. Soalnya kenapa? Biarkan masa lalu yang buruk. Soalnya kenapa? Lampu depan motor lebih terang daripada lampu belakang. Jelas. Soalnya kenapa? Masa lalu buruk yang sangat suram dari belakang, insya Allah masa depan kita lebih terang. Amin. 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 Dan Amin. dari itu kita harus melihat, ini kan sedang hujan. Di balik hujan, di balik awan yang hitam sudah pasti ada hujan. Tapi di balik itu, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Di balik hujan sudah pasti ada pelangi. Seperti itu. Di balik pelangi, di balik pelangi Ada keistimewaan. iya. Jadi- Kirain ada bidadari. Jadi kita harus selalu bersyukur, menikmati apa yang ada, dan jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Sebisa mungkin kita harus mentaati, walaupun yang 5 rakaat itu cuma 1, mengikuti. Jangan pernah ditinggalkan. Soalnya kenapa? Sekarang kebanyakannya anak-anak zaman sekarang Iya. lebih fokus ke HP, main game daripada ngaji, ibadah. Nah, dari sekarang saya berprinsip yang pertama kali dihisab di alam kubur itu jari. Soalnya kenapa? Bukan mulut, bukan perilaku, tapi tangan yang pertama dihisab, bukan sholat. Kalau dari sekarang, zaman modern. Soalnya kenapa? Menghina orang, mencaci maki orang itu melalui jari. Iya. Jari. Melalui jari. Itu sudah gambaran di akhirat. Siksaan akhirat itu sudah digambarkan dari sekarang. Kita belum mengetahui, kita belum sadar sampai di situ. Itu gambaran akhirat. Soalnya kenapa? Mulut dikunci, tangan dikunci, tangan berbicara. Benar kan? Iya. Mulut dikunci, kaki dikunci, tangan berbicara. Soalnya kenapa? Menghina orang, mencaci maki orang, tangan yang berbicara, bukan mulut. Itu kan sudah jelas gambaran dari sekarang. Iya. Mudah-mudahan aja ini menjadi manfaat aja Iya, buat buat lu pada teman-teman yang semuanya. subscriber. Iya, buat yang menyaksikan, mudah-mudahan yang ada manfaatnya dari perkataan saya. Emang benar. Apalagi di zaman sekarang tuh banyak yang keributan anarkis. Apalagi anak-anak muda sekarang kebanyakan yang nyakek botol, yang adan-adan, yang edan-edan. Kalau zaman sekarang ya mungkin seperti itu. Jangankan anak-anak yang bandel, yang di atas aja, yang pengurus-pengurusnya kebanyakan yang berantem sih. Makanya aneh bingung seperti itu. Kadang-kadang kan saya berprinsip kayak gini, di tempat kafe orang mabok dan pelacur itu kan sudah pasti banyak, tapi di tempat jelek ada kebaikannya, di tempat baik ada kejelekannya. Bener gak? Benar. Ya kan? Iya. Di tempat jelek ada kebaikannya, di tempat baik ada kejelekannya. Soalnya kenapa? Di kafe tempat jelek ada kebaikannya. Jika di masjid apa kejelekannya? Sendal hilang. Itu kan ada di tempat baik tapi ada kejelekannya. Itu juga ada di kafe juga ada sosis ya, yang dipotong-potong jadi beberapa biji. Itu juga ada dana yang dipotong-potong sampai ke atas, itu dana yang dipotong-potong itu dana bansos gitu. Ya. Jadi saya tentang preman, tentang orang baik sama orang jelek, orang jahat, saya mau bahas sekarang. Biar semuanya bisa tahu, bisa mengetahui orang jelek sama orang baik. Sudah pasti sebaik-baiknya orang pernah melakukan jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah melakukan baik. Benar gak? Benar. Maka dari itu saya ngasih tahu, jangan pernah sekali-sekali menghina pendosa, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa. Soalnya kenapa? Pemabuk sayang sama teman, cinta dengan teman. Kemungkinan kebanyakannya yang jujur itu pemabuk. Benar gak?
Kalau yang banyak yang jujur tuh banyak itu di sel itu kalau banyak yang Iya. jujur. Soalnya kenapa? Pemabuk setiap kawan. Nyos, 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 minum bro. Iya. Gitu. Coba kalau kita di samping itu sangat mudah menyatukan antara pemabuk dan pemabuk, tapi di balik itu sangat sulit menyatukan antara kiai dan kiai. Benar. Orang baik tidak bisa menghargai orang yang jelek, tapi orang yang jelek, yang banyak maksiatnya, yang pendosa, sangat bisa menghargai orang baik. Tapi orang yang merasa baik tidak bisa menghargai orang yang jelek. Biasanya orang baik disamperin orang pendosa, biasanya nyepelekan. Itu fakta, benar. Jadi saya ngasih tahu seperti itu. Sebaik-baiknya orang pernah melakukan jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah melakukan baik. Begitu. Nah, dan ada satu lagi, kebo sama kebo berantem, yang rusak bukan Kandang. tanduk tapi Kandang. rumput. Oh iya. Kebo sama kebo berantem, yang rusak rumput. Jika pemimpin sama pemimpin ribut, yang bingungnya pengikut. Sip, Benar? mantap. 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 Tos. Mantap. Benar seperti itu. Sulit untuk diketahui jika ilmu filosofi. Sangat sulit. Jadi kita harus belajar mengetahui ilmu tauhid. Memang kita buta dan bodoh agama, tapi Allah Subhanahu wa taala itu memandang hambanya dari niat dan ketakwaan, bukan dari penampilan. Jelas. Mantap. Ya, Benar itu. Bagaimana tanggapannya buat Bapak yang punya media production ini, Bapak Ulum? Pokoknya mungkin itu semua yang mungkin tadi Bang Tian Rantau perkataan. Jadi mungkin tolong buat para subscriber yang baik mungkin bisa diikuti, yang jeleknya mungkin kita tinggalkan. Mungkin mudah-mudahan kita semuanya di sini bisa menjadi orang yang lebih baik. Mungkin yang paling utama yang sudah tadi saya katakan, kita sebagai agama Islam dan umat Islam jangan lupa sholat 5 waktu itu, dan mungkin kita saling berbagi, saling sapa satu sama lain. Pokoknya intinya kita hidup di dunia hanya sekali, lakukan hal yang terbaik untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Oke, mungkin itu. Dan dari saya gini juga ya, sebanyak apapun dosa yang sudah kita perbuat ya, kita jangan pernah putus asa. Soalnya kenapa? Allah itu lautan hampura. Ya. Benar. Nah, Allah itu maha mengampuni segala dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya. Saya sendiri dosanya sangat banyak. Kita ukur aja, laut yang jadi mangsinya, bumi yang jadi bukunya, pohon-pohonan yang jadi batangnya, dipakai nulis seluruh dosa-dosa saya, mual cukup, enggak bakal cukup saking banyaknya. Tapi dibalik itu seluasnya laut, tapi Allah Subhanahu wa taala maha menghampura, maha menyayangi hambanya. Gitu. Benar, laut, diri saya kecil, badan saya kecil, dibandingin sama rumah, masih gede rumah. Badan saya kecil dibandingin sama laut, apalagi dibandingkan badan saya sama bumi, kan sudah jauh beda perbedaannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Tapi dengan satu syarat, jika sudah melakukan jelek, sekali bertobat tetap bertobat, jangan pernah mengulangi semua kejelekan. Benar, jauhkan diri saya sama laut, masih luas gedean laut, itu sudah kepastian. Maka dari itu
pengampunan Allah lebih besar dari itu. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Saya, ini prinsip dari saya pribadi, mohon maaf ya jika ada kesalahan. Yang mudah-mudahan jika buat para hadirin yang belum mengetahui, mudah-mudahan bisa tahu dan bisa paham. Maka dari itu tolong subscribe. Yang paling penting itu subscribe. Yang paling penting itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kesalahan, ada kejelekannya, perkataan saya tolong dimaafin sebesar-besarnya karena saya baru belajar. Tolong ya dimaafin. Dari saya begitu ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke guys. Oke. Mantap. Mang Dewa tadi menyaksikan dan tausiah dan barusan ceramah dari Bang Dewa. Bang Tanggapannya Dian, gimana? Tanggapannya Bang Bagus. Dian Rantau. Oh, bagus sekali tanggapannya. Ya. Kalau ada Bang Kinyuk pasti mungkin agak gimana ya, agak seru gitu lagi. Jadi dia yang sifatnya seperti itu mendengarkan dari ceramah dari Bang Tian Rantau pasti bakalan mantap. Oke, itu dia perjalanan mungkin dari awal vlog saya tadi main skuter bareng anak-anak skuter Bang Ginyuk, Bang Dewa, dan mungkin tadi barusan lagi saya dengarkan atau pengalaman pribadi Bang Rian Rantau dari awal sampai akhir. Mungkin itu kita sudah saksikan, dan mungkin yang paling penting tekan tombol subscribe biar kita bisa upload video setiap harinya. Dan dari awal sampai akhir mungkin itu bila ada perkataan, perbuatan atau tingkah laku yang mungkin salah, mohon maaf. Dan itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ya, penutupan akhir dari saya serahkan ke Bang Rian Rantau. Tai kotok, berarti. Tai kotok, berarti. Pantun. Merakit-rakit dahulu, berenang-berenang ke tepian, mantanmu sudah ke penghulu. Kok kamu masih Sendirian. Hiduplah seperti tai kotok, meskipun ada di bawah kecil, tapi tidak ada yang berani menginjak. Seperti itu. Dan ada satu lagi, buah sukun ada di Ramayana. Atur nuhun kasadayana. Sampai tujuan. Sampai tujuan. Ada simpan dulu sampai tujuan. Buah salak, buah durian, semoga selamat dan sampai tujuan. Iya. Oke, brother. Wassalam.